Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui siaran ini. Dan saya percaya setiap kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang melimpah sepanjang hari ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, ada baiknya sebelum kita melakukan segala aktivitas, saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan telinga untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari sehati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semalam telah berlalu dan kami percaya kami boleh hidup saat ini semua hanya karena anugerah-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, termasuk saat ini, di mana hanya hari ini yang kami miliki saat ini. Sebab itu, sebelum kami melakukan segala rutinitas, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayat bacaan kita saat ini terambil dalam Matius 23 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar istilah Kristen KTP? Ada beberapa teman yang pernah berkata demikian ketika ditanya mereka berjemaat di mana. Itu KTP aja kok. Ketika ditanya kenapa ada istilah KTP itu, mereka cuma nyengir dan mengeluarkan berbagai macam alasan. Sadar atau tidak, ada banyak juga orang yang bukan sekedar Kristen KTP. Ada banyak di antara kita yang tampil benar jika dilihat dari luar. Mereka rajin ke gereja, mereka seolah-olah taat, bahkan omongannya pun terdengar sangat alkitabiah. Mereka berusaha membuat kesan manis di mata orang dan pintar menyembunyikan dosa-dosa mereka. Orang kan menyangka bahwa mereka ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi di balik itu semua, mereka hanyalah aktor-aktor spiritual yang sebenarnya tidak pernah mengakui dosa-dosa mereka. Malah masih berbuat dosa terus-menerus dengan sengaja. Kekristenan bagi mereka hanyalah sebagai simbol yang bisa memberikan sebentuk keuntungan duniawi. Katakan misalnya, supaya tidak dimarahi oleh orang tua, supaya dianggap calon menantu yang baik, cara untuk mengambil hati pacar, supaya terlihat alim di mata teman-teman dan lingkungan, dan alasan-alasan lainnya. Ya, di luar mereka tampak alim dan benar, tapi di dalam mereka menyimpan banyak kebusukan. Kita bisa menipu orang, tapi kita tidak pernah bisa menipu Yesus. Tuhan menguji hati dan tidak peduli dengan penampilan luar kita. Ketika dalam Yesus ada begitu banyak berkat, ada sukacita. Ketika Yesus dapat menjadi sahabat setia yang memastikan kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan terutama ketika di dalam Yesus ada keselamatan dan kemenangan. Buat apa sebentuk kepura-puraan yang sifatnya sementara? Oleh karena itu, mari kita izinkan Tuhan untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sudah memiliki komitmen untuk percaya sepenuhnya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Berhentilah menjadi Kristen KTP yang tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi jadilah pengikut Tuhan Yesus dan terimalah segala keselamatan, damai, berkat dan sukacita secara nyata. Kepura-puraan tidak memberikan apapun, tapi menjadi orang benar memberikan segalanya. Amin. Saya berharap setiap kita yang mendengarkan renungan tadi boleh mendapatkan rema. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bingung, apa yang menjadi alasan untuk mengikut Kristus? Dan biarlah firman tadi benar-benar mengubahkan kita untuk tidak hanya menjadi seorang yang Kristen saja secara KTP, tapi hidup kita sungguh-sungguh mencerminkan Yesus, sehingga orang yang melihat kita, mereka boleh melihat ada pribadi Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara,
Sebelum kita lebih lagi melakukan rutinitas, mari kita sepakat kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kolom agama yang tertera pada KTP, biarlah itu tidak hanya menjadi tulisan semata. Kami rindu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu, pengikut Kristus yang sejati, bukan hanya label Kristen, tetapi kehidupan kami. Kau mampukan untuk kami sungguh-sungguh mencerminkan Kristus, sehingga setiap orang yang melihat kami, keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Karena itu Bapa materaikan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk setiap hari menyenangkan Tuhan lewat perbuatan kami, perkataan, pikiran, bahkan hati kami. Kami rindu sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, yang sedang sekolah, kuliah, maupun dalam rumah tangga. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melakukan segala aktivitas hari ini Bapak Ibu. Tetap semangat, jangan lupa untuk tetap prokes. Tuhan Yesus memberkati.